Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Psycho Friend, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat menjalani hari-harinya. Oke Psycho Friend, kembali lagi bersama Faris di podcast Psycho Share yang tentunya keren abis, seru abis pokoknya, dan pastinya insightful banget nih. Kalau di episode kemarin kita udah bahas tentang media sosial, teman ataupun musuh kesejahteraan mental. Di episode kali ini kita akan bahas materi yang gak kalah seru juga dengan narasumber kita, pemateri yang sangat luar biasa. Beliau merupakan kampus ambasador, duta kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian juga beliau juga termasuk mahasiswa berprestasi Fakultas Psikologi. Beliau saat ini merupakan mahasiswa. Telah hadir di tengah-tengah kita Mbak Nurhaliza Tolan. Halo Mbak Liza, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Mbak hari ini? Alhamdulillah baik dong. Aku selalu merasa malu kalau misalkan ditanya kabar terus jawabnya tuh nggak baik. Karena apa ya? Keadaan kita yang merasakan ketenangan dan kenyamanan ini harus banget disyukuri di tengah kondisi saudara-saudara kita di sana yang mungkin nggak merasa tenang di beberapa waktu. Kita harus selalu bersyukur dengan minimal bisa nafas tanpa uang aja, itu udah harus disyukurin banget sih. Alhamdulillah sekali. Jadi alhamdulillah baik. Gimana Mbak kesibukannya hari-hari ini? Kesibukan beberapa waktu ini lagi jadi aslet kan. Jadi masih ngurusin adik-adik semua praktikum. Semangat juga buat adik-adik Fakultas Psikologi UIN Malang yang praktikum. Dapat salam nih, semangat dari Mbak Liza. Mbak, hari ini kita bahas topik yang kayaknya menarik untuk dibahas. Apa tuh? Tentang silent treatment. Oke. Tapi sebelumnya jujur banget, aku sebenarnya nggak tahu, masih belum paham gitu. Jarang banget aku dengar tentang silent treatment ini. Mungkin Mbak Liza bisa jelasin tentang silent treatment-nya kepada Psycho Friend biar Psycho Friend lebih tahu. Oke, ini kita buat asik aja kali ya? Boleh. Oke, nggak usah formal banget, biar nggak tegang-tegang juga yang kita juga sepantaran nggak sih? Nah, malu. Kalau silent treatment itu kan sesimpel gini ya, kalau misalkan dalam hubungan ya. Misalkan kamu sama pasangan kamu, terus pasangan kamu buat salah gitu kan. Aduh, nggak punya pasangan nih, mohon maaf. Contoh gitu, tapi jangan sampai sih. Terus habis itu dia buat salah tapi kamu tuh diem aja dan nggak mau mengkomunikasikan itu kan kategorikan silent treatment. Kalau misalkan orang-orang introvert dulu tuh bilang silent treatment, diam itu adalah emas. Tapi kalau misalkan di silent treatment, diam itu bencana. Kenapa bencana? Karena dia diam saat lagi ada masalah gitu loh. Jadi diamnya itu bermasalah. Kan harusnya ketika ada masalah ya dikomunikasikan. Kalau misalkan anak-anak psikologi juga mungkin nggak terlalu asing ya dengar ini bahwa kunci sebuah hubungan ataupun komunikasi kita sama orang lain, hubungan kita sama orang lain itu adalah pertama komunikasi dan juga memahami. Jadi komunikasi itu yang utama. Oke. Tadi Mbak sendiri bisa sebutin hubungan dengan pasangan. Apakah silent treatment ini cuma terjadi di dalam hubungan antar pasangan aja atau di hubungan yang lain juga bisa terjadi silent treatment ini? Tentunya hubungan yang lain dong. Bahkan ya ketika anak-anak SD, semantaran SD, aku aja juga dulu merasakan silent treatment gitu kan. Istilahnya kayak, aku ngelakuin apa ya ke temanku, kok tiba-tiba aku didiemin dan lain sebagainya. Sebenarnya balik lagi ke konsep silent treatment-nya. Silent treatment itu kan adalah suatu perilaku di mana kita tidak mau mencoba untuk ngobrol, mendengarkan, dan juga nanggepin orang lain. Gitu kan. Kalau kata Williams di bukunya The Power of Silence, itu adalah perilaku di mana individu dalam suatu hubungan itu, dia memilih untuk diam dan tidak menanggapi. Istilah dalam artian, secara verbal pun nggak ditanggepin. Kontak mata aja enggak gitu loh. Jadi apapun yang berkaitan dengan orang itu yang nggak ditanggepin gitu. Itu emang kayak bersikap acuh tak acuh dan bodo amat gitu ya Mbak? Iya, acuh tak acuh dan bodo amat. Tapi silent treatment ini terjadi itu di saat yang gimana gitu? Kayak dalam situasi yang seperti apa akhirnya bisa disebut nih kayak, oh ini lagi silent treatment nih gitu. Aku lagi ngelakuin silent treatment tuh. Oke. Nah ini kebanyakan orang tuh, bahkan ya teman-temanku aku pernah sempat ngobrol sama mereka. Jadi apa sih bedanya sama, ada yang namanya, si Gottman itu pernah bilang, ada 4 ciri komunikasi negatif. Ada defensif, terus ada yang stalling, bentar. Pokoknya di dalam 4 komunikasi negatif itu, salah satunya tuh ada yang dimana dia membangun efek batu diri gitu loh. Jadi istilahnya itu yang harus kita hindari kan. Karena ketika kamu ngomong ke aku tuh tiba-tiba nggak tahu kenapa membangun mekanisme pertahanan diri tuh kayak
ya udah diem aja, aku nggak mau nanggepin. Kenapa bisa kayak gitu? Karena pertama, kita kan nggak bisa langsung ngejudge orang, dia silent treatment sama aku. Pertama kita ngeliat dulu kan, itu memang karakternya dia, sifatnya dia, pembawaannya dia, atau gimana. Terus yang kedua, kira-kira lagi ada masalah nggak sih aku sama dia belakangan ini? Atau dia lagi menghadapi situasi yang berat banget, kayaknya masalahnya itu bertubi-tubi, sehingga ketika masuk ke fase yang aku sama dia, itu dia udah kayak di titik capek gitu loh, jadi kayak udahlah mending diem dulu gitu kan. Nah yang ketiga itu baru yang masuk ke fase pengendalian, atau istilahnya hukuman. Dia itu kayak memanipulasi kita. Jadi kita sebetulnya harus menganalisis dulu sih, menilai dulu, ngelihat dulu. Biasanya munculnya karena apa? Ya itu tadi. Jadi ada tiga. Ada tiga. Kenapa kita harus ada kayak alasan-alasan kita harus menilai diri kita dulu. Itu dikatakan sebagai silent treatment. Nah dari ketiganya itu Psycho-Friend nih pernah nggak mengalami hal tersebut? Kalau pernah, tulis di kolom komentar gitu. Kita sharing-sharing bareng terkait dengan pengalaman-pengalaman Psycho-Friend, atau mungkin yang sedang melakukan silent treatment atau korban dari orang yang melakukan silent treatment gitu. Oke, berarti Mbak Liza, kita perlu kayak nggak boleh menjudge dulu dia itu sebenarnya silent treatment kita, karena ada banyak alasan gitu, faktor-faktor penyebab orang itu silent treatment akhirnya. Bukan faktor-faktor penyebab silent treatment sih. Kebanyakan orang tuh agak ngiranya agak salah gitu loh. Jadi ada yang namanya cooling off. Paham kan yang kata orang-orang tuh kebanyakan ngambil jeda dulu. Waktu dulu untuk menetralkan diri dia. Terkadang ada orang yang bilang kayak, tunggu sebentar, aku lagi nggak bisa merespon kamu sekarang gitu. Aku butuh waktu untuk menetralkan diri aku. Dan tapi ada juga orang yang tiba-tiba butuh diem aja, menghilang aja, tapi beberapa menit kemudian klarifikasi kayak, sebentar ya, mungkin hari ini aku lagi kurang baik untuk ngobrol sama kamu dan sebagainya. Itu namanya cooling off. Jadi dia tuh dia mengenal fase diri dia untuk kapan sih waktu aku menetralkan emosi aku dulu, supaya ketika aku ngobrol sama dia, aku tuh nggak meluapkan emosi aku gitu loh, dan nggak jadi tercurahkan semua amarahnya ke dia. Jadi ada fase dimana aku harus berpikir sejenak dulu. Tapi kalau silent treatment itu bener-bener sengaja gitu loh. Sengaja, sama halnya kayak yang 4 teknik komunikasi negatif tadi yang kata Goodman. Salah satunya itu sebenarnya itu beda sama silent treatment, karena sikap dia ketika defense itu adalah bagian dari penyebab perilaku atau fenomena flooding. Jadi ada istilahnya ketika kamu menghadapi berbagai macam masalah, situasi, atau ketika aku negur kamu nih, contoh aku usianya di atas kamu dan posisinya di atas kamu, aku negur kamu banyak salah dan lain sebagainya, langsung cuk gitu kan, dan otomatis kamu kaget dong, dan diem nggak? Kadang diem gitu kan, kadang kayak ya, dan itu bagian dari refleks sebenarnya kadang. Jadi kalau yang itu refleks, tapi kalau misalnya treatment itu lebih ke kesengajaan. Berarti bukan, apakah silent treatment ini bukan refleks atas apa ya, stimulus stresor yang nggak bisa kita tanganin gitu? Sebenarnya kalau menurut yang aku pahami, itu enggak, itu beda. Istilah-istilahnya itu ada lagi yang lain. Tapi kalau misalkan karena stimulus, silent treatment itu juga bagian dari pola asuh loh. Itu dari hal yang ditanamkan dari orang tua. Ya contoh kan kalau misalkan dalam hubungan keluarga gitu ya, di keluarga itu kayak misalkan mama papa lagi agak bercengkrama gitu ya, terus tiba-tiba ya papanya mau diam aja. Nah itu kan hal yang anak itu sering lihat dari orang tuanya, itu pola. Jadinya ketika dia besar, dewasa, bangun hubungan, jalin hubungan sama orang lain, sama pasangannya, atau sama atasannya, atau sama bawahannya, dia bersikap kayak gitu juga. Itu bisa jadi. Berarti bukan karena refleks spontan dia terhadap masalah mungkin, ataupun ketegangan yang sedang dia alami, kemudian dia tidak bisa mengatasi ketegangan itu, akhirnya dia silent treatment, tapi juga pengaruh pola asuh dan... Iya, itu juga bisa menjadi kendala. Jadi intinya gini, ada 3 aspek yang mesti banget diingat. Karena silent treatment itu adalah, pertama kan bentuk dari pengenalan emosi. Istilahnya, dia kalau misalkan nggak bisa mengenal emosinya, berarti dia nggak tahu, harusnya aku tuh ngobrol sama kamu atau enggak ya? Harusnya aku bersikap gimana ya sama kamu ya? Jadi karena aku nggak bisa ngenalin itu, aku memilih untuk diam. Gitu. Aku memilih untuk kabur dari masalah ini. Yang kedua adalah bentuk dari penanganan konflik. Jadi orang yang sering silent treatment itu kayak dia berpikir bahwa ya kan dia nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang keliru, mana yang enggak. Jadi penanganan konflik dia rasa tuh kayaknya dengan aku kabur, dengan aku diem, dengan aku ngediemin dia tuh bisa berpikir deh, dia tuh salahnya apa gitu. Terus yang ketiga,
itu adalah bentuk dari hukuman itu. Hukuman. Atau iya, dan dari bentuk hukuman itu kan kayak ya sebenarnya sama sih 11-12. Terus dari situ kan dia juga bisa apa ya istilahnya aku gini. Contoh yang silent treatment kamu, aku bisa memanipulasi kamu loh gitu kan. Bentuk dari hukuman itu. Aku pernah dengar satu cerita atau kisah bahwa silent treatment ini tuh pernah digunakan pada era Romawi kuno. Jadi saat itu lebih ke abusive emotion ya, kontrol gitu. Jadi kayak orang-orang di sana pas masa yang gereja Katolik itu, mereka menekankan silent treatment ini untuk hukuman orang-orang yang nggak menerima agama. Jadi kayak bentuk hukuman sosial gitu loh. Jadi didiemin aja. Soalnya kurang lebih 10 tahun dalam artikel itu ditulisnya. Nah, terus ya itu menyebabkan dia jadi stres kan, orang-orang itu jadi stres dan lain sebagainya. Jadi itu bisa dikategorikan sebagai hukuman. Berarti 3 tadi itu. Pengucilan. Terus dampaknya apa sih Mbak dari perilaku silent treatment ini? Pastinya juga berdampak dong ke kondisi kita, termasuk kondisi psikologis kita gitu. Apalagi kayak kita sebenarnya kita nggak tahu salahnya apa, terus kayak kita didiemin doang gitu, kayak halo kita mau ngapain gitu, jadi kita bingung juga kan harus gimana gitu. Oke, pastinya satu karena kamu udah bilang halo mau ngapain gitu kan, itu udah satu ngebingungin kan. Jadi kadang kamu merasa juga direndahin. Pertama itu dampaknya bisa merendahkan orang lain loh, sama melukai. Istilahnya kita tuh jadi bingung, kita tuh berpikir bahwa salahnya apa ya, di mana ya, aku ini kurang apa ya, apakah aku sejahat itu dan lain sebagainya. Jadi kayak ngebuat diri kita tuh bingung sendiri dan jadi mempertanyakan hal yang kita lakukan dan merasa bahwa diri kita tuh kayaknya bersalah banget dengan orang itu gitu. Terus yang kedua, kalau misalkan dalam hubungan ya pasti buat hubungan itu jadi toksik sih ya. Karena kalau misalkan selalu silent treatment, apa ya, secantik apapun pasangan kamu, sepintar apapun pasangan kamu, tapi kalau nggak pintar mengelola emosinya juga jadi buat kamu mikir nggak sih sebenarnya hubungan yang aku bangun ini baik nggak sih gitu kan. Bangun hubungan sama sahabat, teman, ataupun pasangan, ataupun keluarga sendiri, tujuannya untuk apa sih? Apa? Mencari kenyamanan, keamanan, kebahagiaan. Kalau misalkan dengan efek silent treatment itu bisa membuat kita terlukai, bisa membuat kita berpikir kalau dan ngediemin itu adalah bentuk pengucilan kan. Jadi kayak astaga, aku yang udah anak kedua nggak terlalu kelihatan di rumah, sama pasangan juga jadi nggak kelihatan, serba salah gitu kan. Jadi mempertanyakan hubungan-hubungan itu jadi toksik dan lain sebagainya dan bisa merusak hubungan juga. Terus berikutnya ternyata silent treatment itu juga bisa menyebabkan sakit fisik. Fisik. Anak-anak psikologi pasti nggak jauh-jauh dong obrolannya dari situ. Kesehatan mental sama dengan kesehatan fisik. Sama halnya ketika kita di silent treatmentin orang, itu kan jadi overthinking. Jadi itu tuh secara nggak langsung men-trigger bagian otak kita, korteks yang ada di otak, yang merespon bagian rasa sakit, itu jadi memproses gitu loh. Jadi itu ngebuat minimal stres, depresi, gangguan tidur, pencernaan, ujung-ujungnya ke berat badan gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi sejauh itu loh, dan bahkan orang-orang yang ada kan orang-orang yang tipenya itu pemikir ya. Jadi itu udah rawan banget. Bisa sampai bunuh diri. Dipikirin gitu. Apapun dipikirin. Berikutnya itu menjadi kebiasaan karena apapun ketika contoh kamu lagi ngadepin masalah, terus kamu nggak tahu harus ngomong apa ke dia, istilahnya nggak ngebiasain komunikasi yang asertif gitu ke orang. Karena itu udah kamu ulangin, kan sesuatu yang berulang itu kan menjadi sebuah kebiasaan kan. Itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang nggak akan pernah ada stop dan habisnya. Kalau kamu selalu bawa itu, kamu menjalin hubungan, terus kamu ketemu sama orang yang mungkin bisa nerima kamu di awal, tapi ketika kamu udah berumah tangga, punya anak dan sebagainya, kamu akan nurunin pola itu ke pasangan sama ke anak-anak kamu. Dan kebiasaan itu nggak manusiawi, aku rasa. Itu nggak sehat banget gitu, dan itu bahaya banget. Terus, sama halnya ketika sakit fisik ya, itu kan juga akan mengganggu keseharian. Nyaman nggak sih kamu kalau didiemin orang tanpa alasan yang jelas? Jujur enggak. Itu yang sama-sama mengganggu aktivitas dan produktivitas kamu, dan itu nggak akan baik. Lalu mengganggu produktivitas kita juga ya dalam beraktivitas. Iya, dan yang terakhir masalahnya nggak clear sih. Bener sih. Bener kan? Kadang orang menjadikan silent treatment itu sebagai sebuah solusi atau penanganan konflik. Aku ngomong sama dianya nggak paham-paham, jadi buat apa aku obrolin lagi?
Nah, yang diobrolin aja nggak paham, apalagi nggak diobrolin kan? Nah, itu bakal jadi masalah yang ya udah masalahnya nggak akan clear gitu. Berarti sebenarnya silent treatment itu bukan penyelesaian konflik, justru menambah konflik baru. Betul. Oke. Mbak Liza sendiri ada pengalaman nggak terkait dengan silent treatment atau pernah men-silent treatment orang atau jadi korban silent treatment orang gitu? Agak rawan ya. Nanti kalau yang nonton dan kenal aku, Mungkin ada unek-unek yang mau disampaikan. oke, jadi gini ya. Enggak. Sebenarnya pasti setiap orang punya pengalaman kayak gitu ya. Apa sih yang menyebabkan orang itu bisa paham, ngerti, dan istilahnya ngelotok banget ya di otak? Pasti karena pernah mengalami gitu kan. Sebagai halnya dosen ngajarin ini itu, kok paham banget ya, karena apa ya, ritme perjalanan hidupnya udah sangat panjang dan banyak mengalami banyak hal gitu. Kalau di sisi silent treatment sendiri, aku pribadi bersyukurnya pernah ngerasain itu mungkin, tapi aku tidak terlalu masuk ke hati. Tapi aku anaknya pemikir. Jadi ketika memasuki fase kuliah, mahasiswa, dan beruntungnya aku ada di lingkungan orang-orang psikologi. Jadi mereka itu lebih mengedepankan komunikasi. Sesimpel apapun. Kayak pertama kali ya, aku ngobrol nih sama orang. Aku dibonceng nih sama teman aku. Terus diajak ngobrol dan sebagainya, kok diem dan lain sebagainya. Mungkin emang belum bisa diomongin atau gimana, tapi kan aku paham, oh mungkin butuh waktu sejenak kali ya, dan lain sebagainya. Yaudah, didimin juga. Istilahnya aku beri dia waktu dulu dong. Pas sampai di tempat, dia langsung ngomong, sorry ya, tadi sebenarnya agak butuh waktu aja buat diem, nggak bisa nanggepin dulu. Nah, itu kan istilahnya dia nggak bisa langsung ngomong saat itu di motor, tapi dia bisa ngomong itu untuk klarifikasi itu saat sampai, jadi kayak nggak ngebuat aku overthinking gitu loh. Jadi, itu sih pengalaman-pengalaman sebenarnya masalah treatment sih. Itu contoh yang bisa mengendalikan. Akhirnya ya, dia bisa aja gitu untuk komunikasi, kayak dia butuh waktu sebentar untuk diam, dan akhirnya itu diklarifikasikan. Jadi akhirnya ya kita tahu sebenarnya dia tuh belum butuh waktu dulu untuk dirinya sendiri gitu kan. Kemudian aku mau tanya nih Mbak. Apa? Silent treatment ini sebenarnya dia itu bisa sebentar aja gitu atau kayak berkepanjangan? Maksudnya kayak apakah cuma sebentar aja? Apa dia juga bisa berlarut-larut? Berlarut-larut. Oke, berlarut-larut atau enggak itu tergantung orangnya ya kan sebenarnya. Mau kita sikapi seperti apa? Kalau misalkan kamu nanya, gimana sih Mbak cara nyikapin orang yang silent treatment? Kalau misalkan aku udah ngejelasin A, B, C, D segala macam, tapi ternyata orang itu nggak berubah, orang itu berubah atau enggak kan bukan tanggung jawab kita. Orang itu kesel sama kita terus dia ngediemin kita, itu bukan tanggung jawab kita, tapi kan kita udah melakukan segala hal yang terbaik. Jadi istilahnya mau berkepanjangan ataupun enggak, itu tergantung orang yang bersangkutan gitu. Berarti lebih tergantung orangnya dan pribadinya dia sendiri sih. Oke. Kemudian Mbak, Gen Z saat ini gitu, yang notabene-nya masuk di era digital gitu, mereka bermedia sosial dan sebagainya, teknologi, yang mana akhirnya mereka jadi individualis banget gitu, kayak mengagung-agungkan keindividualismenya mereka. Nah itu apakah akhirnya silent treatment ini menjadi hal yang wajar atau hal yang lumrah gitu untuk mereka atau gimana? Oke, ini aku bukan seorang pakar atau ahli ya, jadi mungkin aku izin menanggapi dari kacamata mahasiswa. Iya, boleh. Oke, aku tidak pernah membenarkan silent treatment, dan semua orang juga kayaknya nggak setuju kalau membenarkan silent treatment dalam hal dan konteks apapun ya. Istilahnya itu dampaknya udah nggak main-main untuk manusia, dan efeknya juga nggak sehat banget buat kita berkepanjangan. Kalau misalkan individual, posisi orang-orang yang sekarang, kayaknya istilahnya sekarang banyak deh, ada yang istilahnya apatis dan lain sebagainya. Nah, kalau yang silent treatment ini balik lagi ke konteks awal, nggak pernah membenarkan. Jadi aku nggak pernah bisa ngebayangin orang-orang sekarang yang lebih milih kerja secara mandiri, diem, dan lebih banyak menyendiri. Yang katanya anak-anak zaman sekarang tuh aku lebih butuh space untuk diriku sendiri gitu kan. Jadi kayak enggak, itu beda gitu, konteksnya beda. Kalau kamu butuh space buat diri kamu sendiri, kamu bisa bilang ke temen atau orang sekitar kamu, kayak misalkan kita lagi duduk bareng, aku lagi diem, Mbak kenapa sih diem aja gitu, sorry Dil, kayaknya energi aku lagi habis gitu kan, aku lagi mau diem aja nggak apa-apa kan. Nah itu kan dikomunikasikan. Tapi kalau silent treatment tuh yang bener-bener didiemin dan nggak tahu gitu kan, istilahnya kamu pun dibuat bingung sama sikap aku sendiri gitu. Jadi aku tidak membenarkan silent treatment di segala macam masa gitu. Berarti emang
sebenarnya silent treatment ini juga hal yang buruk dan stop sih dilakuin gitu kan. Oke. Jadi Mbak, mau tanya lagi nih. Tapi emang ada nggak sih kayak orang-orang yang terlalu bersikap kayak terlalu mementingkan dirinya sendiri, akhirnya yang nggak peduli dengan orang lain, kayak ya udah aku bodo amat aja tuh dengan perasaan orang lain, gimana orang mau nyikapin tentang dirinya sendiri, kayak ya udah aku dengan diriku aja gitu, dan orang lain tuh ya dengan dirinya mereka sendiri gitu. Apakah itu juga bisa memicu silent treatment atau bisa berdampak juga? Memicu atau enggak itu tergantung orangnya. Karena kalau misalkan konteks yang kamu sebutkan itu seperti tadi, aku kenal banyak orang yang kayak gitu. Istilahnya karakter orang, prinsip orang, dan pola pikir orang, keteguhan mereka memegang suatu pedoman mereka itu kan beda-beda ya. Ada orang yang konteksnya kayak gitu yang barusan kamu sebutin tadi, dan aku kayak nggak mengherankan, itu emang karakter dia, keras dan lain sebagainya. Mungkin di satu sisi ketika memang bodo amatan dengan sikap dan perilaku orang lain itu baik buat dia. Karena apa? Jadi nggak ngurusin kepentingan orang gitu loh. Jadi kayak orang lain mau gimana pun ya bebas, hidupku gitu loh, nggak usah ngurusin lain sebagainya. Tapi apakah pertanyaanmu bisa mempengaruhi silent treatment atau enggak? Kebanyakan orang yang aku temui yang karakternya seperti itu nggak silent treatment sih, komunikasinya bagus. Baik banget. Maksudnya kayak apapun itu paling nomor satu tuh komunikasi. Mau dalam keadaan apapun, ketika sesuatu hal dia ada problem online gitu ya, secara nggak langsung dia tuh di beberapa waktu kayak ngomong, boleh nggak kapan-kapan kita ketemu dan ngobrolin ini secara langsung biar lebih enak gitu. Jadi nggak tahu kenapa orang-orang yang aku temuin alhamdulillah kayak gitu sih. Tapi sebenarnya bisa aja. Bisa aja. Toh dalam hubungan kalau misalkan silent treatment itu kan kayak konteksnya dia nggak terlalu peduli sama perasaan orang lain kan, yang kamu omongin tadi. Nggak terlalu peduli mau gimana orang itu berpikir dan bersikap. Kayak orang mau ngomong tentang dia tuh ya dia bodo amat gitu. Tapi kalau misalkan dalam hubungan, di silent treatment itu kan memanipulasi ya. Dia tuh menunjukkan bahwa dia tuh punya kuasa, power, dan dia punya kendali lebih dalam suatu hubungan itu gitu. Kalau misalkan kamu di silent treatmentin orang, ya kamu bisa apa? Bisa merasa bersalah, minta maaf terus, nggak tahu salahnya apa, membujuk, merayu biar ngomong dan lain sebagainya. Berarti bahayanya itu lebih ke ketika dia manipulasi dan kayak seakan-akan itu berkuasa atas kita gitu. Oke. Mungkin nih Mbak, bagaimana akhirnya kita bisa menyikapi silent treatment itu sendiri biar bisa lah intinya membangun hubungan yang lebih baik gitu dengan teman. Kayak tadi sempat disinggung juga sama Mbak, kayak membangun hubungan ataupun komunikasi yang asertif tadi. Selain itu apa yang bisa kita lakukan gitu Mbak? Kalau misalkan kita lagi ngadepin orang yang berlaku seperti itu ya. Kalau kamu sendiri gimana, Dil? Kalau dari aku sendiri sih, aku jadinya bodo amat juga gitu. Misalnya kayak, kan aku udah coba komunikasi nih, kayak aku tanya sebenarnya salahnya di mana, ada masalah apa gitu. Coba klarifikasi lah dulu gitu kan. Tapi ketika aku udah melakukan hal tersebut dan akhirnya nggak ada respon, nggak ada jawaban, ya udah sih akhirnya aku tinggalin aja gitu. Berarti kan emang dia tidak mau diajak berkomunikasi dan tidak mau untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut gitu kan. Dan aku nggak mempermasalahkan sikapmu sih sebenarnya, karena kalau misalkan aku fokus ke kata-katamu yang awal, itu tuh lebih kepada kamu udah melerai, kamu tuh udah menurunkan ego kamu gitu loh, untuk bener-bener oke, kalau misalkan ini aku yang salah, aku coba komunikasi dulu ke dia, aku coba ngobrol dulu ke dia, aku coba rendahkan serendah-rendahnya egoku untuk ayo ketemu, ayo diselesaikan dan lain sebagainya. Tapi kalau memang benteng dia begitu tinggi. Sulit untuk dicapai dan apa boleh kita buat. Jadi kayak aku suka karena itu poinnya bersikap tegas sih. Tegas berarti ya? Iya, karena istilahnya itu menyelamatkan batin kamu sendiri gitu loh. Emosi kamu sendiri itu terselamatkan dengan hal itu. Jadi kalau misalkan kamu nanya aku, hal pertama yang mungkin akan aku lakukan adalah sadari dulu, kenali, cermati, klasifikasikan. Itu poin pertama. Kenapa bisa disadarin? Oke, pertama kita kan nggak harus selalu, istilahnya kita kenal orang aja jangan langsung ngejudge dari luarnya kan. Kita klasifikasi dulu. Mungkin untuk seorang pemikir dan introvert itu akan sangat mudah ya. Bukan berarti orang-orang yang nggak introvert itu susah, tapi kayak dengan psikologi, dengan ilmu psikologi kita pertama melihat dulu, ngamatin, dengar, observasi. Kita ingat sih apa-apa yang pernah terjadi sebelumnya. Apakah memang saya yang salah, kita yang salah, atau memang orang itu lagi ada kendala dalam diri dia di beberapa waktu lalu, kita harus melihat ada problem nggak sih sebelumnya dan lain sebagainya, atau memang itu memang sifat dan bawaan dia, karakter dia dari awal, atau memang
dia lagi ngadepin masalah yang berat banget, atau memang udah fix dia silent treatmentin aku, mau diajak ngobrol gimana pun tetap didiemin dan lain sebagainya. Kalau memang ini yang dia mau, oke, dia silent treatmentin aku gitu. Kalau udah masukkan ke kategori dan klasifikasi itu, kalau memang fix, ya terima dulu. Oke, kalau misalnya sudah diterima, kita bisa bangun komunikasi dengan menggunakan I statement. Kamu pernah dengar gak? Enggak, apa itu Mbak? I statement? Iya, saya. Iya, itu bertolak belakang dengan you statement. Jadi kalau you itu kayak, Farisal, kamu kenapa sih kok suka telat? Oke. Kamu tahu nggak sih kalau kamu tuh salah bla 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 segala macam. Tapi kalau I statement itu kayak, aku khawatir loh kalau kamu pulangnya telat. Aku khawatir kalau kamu lama sampai rumahnya karena di luar tuh gini gini gini. Itu kan I statement, berarti hanya fokus tentang pengungkapan. Berarti I statement itu kan hanya fokus dalam pengungkapan perasaan kita, emosi kita yang kita rasakan. Bukan berarti kayak kamu dan kamu lagi. Tapi ini tentang aku. Aku tuh khawatir. Aku tuh nggak nyaman loh kalau misalkan kamu tuh bersikap kayak gini terus ke aku. Entah pertemanan kita kan berjalan baik ke depannya atau gimana, kan sayang banget dan lain sebagainya. Jadi setelah dicermati, disadari dan lain sebagainya, diterima. Yang kedua, untuk menyelamatkan ego kita, untuk menyelamatkan emosi kita, menyelamatkan mental kita, nggak ada salahnya kita untuk menyuarakan juga. Tapi menyuarakannya dengan tadi I statement itu. Jadi lebih kepada pengungkapan emosi kita. Terus berikutnya, biasanya validasi sih. Kalau memang nyatanya setelah kita klasifikasikan, oh kayaknya kita salah deh. Terus gunakan komunikasi statement. Aku minta maaf kalau misalkan tadi itu sempat ada kekeliruan beberapa hal. Aku tahu itu mungkin menyinggung perasaan kamu dan mungkin kamu juga sakit dengan. Jadi memvalidasi perasaan dia juga. Habis itu yang nggak ada salahnya kita minta maaf dong kalau misalkan salah. Pun kalau misalkan nggak salah, untuk menyelamatkan hubungan, nggak apa-apa juga untuk minta maaf juga. Dan bonus kalau misalkan kamu tahu love language-nya dia, itu bakal jadi jalan kemudahan untuk memperhalus proses itu, menghadapi orang yang silent treatment. Terus berikutnya, kalau misalkan segala macamnya udah dilakukan, jangan sampai kita putus connect. Jadi stay connect dengan orang-orang sekitar, karena kita nggak tahu, mungkin kita yang kurang kenal dia. Atau mungkin dia memang lagi ada kendala dan masalah sama orang-orang sekitar. Jadi istilahnya kita bisa tahu gitu loh. Dan orang yang silent treatment itu terkadang ada yang sengaja memanipulasi kita supaya hubungan kita dengan orang sekitar tuh ikut memburuk. Wow. Jadi ilmu baru nih. Jadi satu prinsip aku, kalau misalkan dapat berita buruk tentang orang lain, jangan langsung percaya dari orang itu. Minimal tuh aku dengar dari 3-5 orang baru aku percaya. Dan minimal aku juga dengar aku sendiri. Itu yang ngebuat kita nggak mudah untuk ngejudge orang dan menilai orang secara negatif. Gitu. Oke, jadi Psycho Friend tadi ada tips and trick gimana kita untuk menyikapi, mungkin kita lagi di fase untuk menghadapi orang-orang yang melakukan silent treatment kepada kita, atau juga jangan sampai kita itu akhirnya menjadi pelaku silent treatment untuk orang lain, karena emang dampaknya tadi juga disebutin banyak banget, dari nggak hanya kesehatan psikologisnya juga, tapi psikisnya juga ikut bermasalah. Yang penting adalah kita coba untuk membangun hubungan yang lebih baik lagi, komunikasi yang lebih baik lagi, komunikasi yang asertif. Dan tadi ada satu tips, yaitu dengan I statement. Jadi kayak kita coba, sebenarnya kita kayak, kamu kenapa sih gini? Diganti dengan kayak, kalau apa sih? Mengungkap perasaan sendiri gitu. Jadi kita coba memahami dirinya dia dengan kata-kata yang kita lakukan, yang kita ucapkan. Oh gitu. Ya, aku jadi ingat satu hal lagi, enggak sih, 2 hal. Jadi kalau misalkan ada ranahnya ke psikologis ya, karena kan itu termasuk perilaku abusive. Kalau misalkan itu udah rawan banget, rancu banget, dan apalagi contoh ketika kamu lagi menjalin hubungan, yang itu tuh udah mau serius gitu loh. Dan pasangan kamu masih kayak gitu, nggak ada salahnya untuk hubungin profesional. Karena hal itu kalau misalkan nggak ditanganin, ya akan berlanjut terus-menerus dan nggak akan sehat untuk hubungan kalian berdua. Bener. Terus, sebenarnya itu bukan tips mudah sih. Tips mudah gini, prep. Iya. Apa itu Mbak? Prep. P, poin. R itu reason atau alasan. E itu example, contoh. Dan P itu poin lagi. Jadi cara ngomongnya ya, kalau misalkan aku singkat, poinnya, kamu mau ngomong apa? Kamu mau ngobrol kan sama contoh, aku mau ngobrol sama kamu. Aku pengen ngobrol deh sama kamu. Karena mungkin hubungan kita kan udah cukup lama. Dari 2021 aku udah mengenal kamu cukup baik dan lain sebagainya. Itu reason. Example-nya, nggak enak dong kalau misalkan kita ada kendala lagi kayak beberapa waktu lalu. Dan kembali lagi ke poin,
Jadi kira-kira kapan kita bisa ngobrol? Oke. Nah, itu udah paling enak banget. Berarti, oke, Psycho-Friend, ini kita ada tips baru lagi nih tentang bagaimana menyikapinya tadi dengan prep, point, reason, example, dan point lagi. Jadi kita, ya, untuk bisa berkomunikasi lebih baik, membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain, bisa kita gunakan tips prep tadi. Oke, Psycho-Friend, kayaknya nggak terasa waktu kita udah lama banget ya bahas tentang silent treatment tadi, dari dampaknya, pengertiannya apa sih silent treatment itu, kemudian bagaimana cara menyikapinya. Mungkin kita cukupkan aja kali ya Mbak Liza, karena mungkin Mbak Liza juga ada kesibukan lainnya gitu, biar kita tidak mengganggu kesibukannya. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Liza. Mungkin untuk terakhir bisa dikasih closing statement untuk Psycho-Friend yang menonton podcast kali ini. Oke, closing statement terkait silent treatment ya. Jangan biarkan komunikasi hanya sekedar basa-basi, tetap bangun hubungan yang baik demi generasi berkelanjutan, dan ingat dalam komunikasi, hindari validasi yang menghakimi. Aduh, tepuk tangan dulu dong untuk materi kita hari ini. Terima kasih kepada Mbak Liza yang udah waktunya sharing-sharing, berbagi ilmu. Terima kasih juga Psycho-Friend yang udah menonton dari awal sampai akhir. Semoga dapat memberikan manfaat untuk Psycho-Friend. Amin. Sampai bertemu lagi di episode-episode selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.